Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut prihatin dengan kondisi penyakit corona atau virus corona yang begitu cepat menyebar. Begitu cepat menyebar sehingga tindakan dari pemerintah Indonesia adalah dengan cara menginstruksikan untuk belajar dari rumah, untuk bekerja dari rumah, dan untuk beribadah di rumah. Ini adalah bagian dari ikhtiar manusiawi, ikhtiar zahir, karena manusia memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Karena itu tidak hanya usaha zahir wahai sahabatku, tapi juga usaha batin. Usaha batin itu adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabatku yang sudah terbiasa membaca sholawat tibbil qulub, lakukanlah itu dengan intensitas yang agak lebih banyak. Bagi sahabatku yang sudah terbiasa dengan membaca ayat kursi misalnya, maka perbanyak ayat kursi itu pada kesempatan kali ini. Bagi sahabatku yang terbiasa membaca hasontukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim misalnya, itu intensitasnya, kualitasnya atau jumlahnya itu ditambah pada kesempatan kali ini. Wahai sahabatku, begitu penting untuk menangkal virus corona ini sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah patut kita apresiasi. Prinsip untuk melakukan kuncian, mengunci orang yang belum terkena virus corona untuk tidak pergi kemana-mana. Dan bagi mereka yang sudah terkena virus corona, diisolasi supaya dia tidak masuk ke tempat orang yang belum. Tindakan yang sebagaimana dipraktekkan pada zaman Umar bin Khattab. Diceritakan wahai sahabatku, ketika Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab itu terjadi wabah taun. Wabah taun itu sifatnya juga begitu cepat menyerang orang. Jadi kalau misalnya pagi itu kena, sorenya bisa meninggal. Kalau sorenya kena, itu paginya bisa meninggal. Jadi begitu cepat sehingga orang banyak mengistilahkan penyakit atau wabah corona ini hampir sama dengan wabah taun pada masa itu. Karena itulah ketika Umar bin Khattab mau pergi ke negara Syam, negeri Syam, maka di perbatasan Umar bin Khattab mendengar bahwa di Syam itu terkena penyakit taun, terserang wabah taun. Karena terserang wabah taun ini, maka Umar bin Khattab berdiskusi dengan para sahabat, dan ketika berdiskusi dengan para sahabat itu, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak pergi ke daerah Syam. Pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu bertanya terhadap keputusan Umar bin Khattab itu. Pertanyaannya adalah, wahai Umar, kalau engkau itu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk tidak terkena penyakit, engkau tidak akan terkena penyakit walaupun engkau datang ke negeri Syam. Tapi kalau Allah menakdirkan engkau terkena penyakit, kamu akan terkena penyakit. Artinya terkena penyakit atau tidak, terkena virus taun atau tidak, terkena wabah taun atau tidak, itu tergantung takdir Allah. Tapi logika ini dibantah oleh si Umar bin Khattab. Menurut Umar bin Khattab adalah, saya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Saya lari dari takdir terkena virus taun, wabah taun, mencari takdir yang tidak terkena wabah taun. Digambarkan oleh Umar bin Khattab, andaikan kamu misalnya menggembala unta, lalu di sana ada daerah yang tandus dengan daerah yang subur, kamu akan memilih yang mana? Pasti kamu akan memilih yang daerah yang subur. Artinya kalau kamu memilih yang subur, berarti kamu sedang mencari takdir, memilih takdir yang untuk bagus bagi pengembalaanmu. Tapi kalau engkau memilih tanah yang tandus, berarti engkau telah memilih takdir yang tidak baik buat pengembalaanmu itu. Dalam kondisi yang begini ini, maka datanglah Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf itu melihat perbedaan pendapat antara Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga dengan Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf itu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul idza sami'tum bihi bi ardin, jika kalian itu mendengar di sebuah daerah terkena wabah taun, fala taqdamu alaih, maka kamu jangan mendatanginya.
Jadi kalau ada sebuah daerah terkena penyakit taun atau wabah taun, virus taun, kamu jangan mendatanginya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila wabah taun itu telah mewabah dalam sebuah daerah dan kamu ada di daerah itu, fala takhruju firaron minhu, maka kamu jangan keluar lari darinya itu. Karena kalau kamu keluar dari lingkungan taun itu berarti kamu menyebarkan virus itu kepada orang lain gitu. Karena itulah Abu Ubaidah sebenarnya disarankan untuk ke Madinah bersama Umar. Ayolah kamu ikut ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu tidak mau. Karena dia tidak mau, dia tinggal di Syam, dan ketika tinggal di Syam diceritakan, wahai sahabatku, Abu Ubaidah bin Jarrah itu pun terkena wabah taun juga dan juga meninggal. Diceritakan pula bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal pun meninggal juga akibat wabah taun ini. Begitu ganasnya wabah taun ini. Dan ketika Amr bin As itu membuat sebuah kebijakan, ketika dia diminta pendapat oleh Umar bin Khattab bagaimana cara mengatasinya, maka Amr bin As itu membuat sebuah kebijakan, diantaranya adalah virus taun itu bergerak cepat sebagaimana api. Karena itu untuk memutus mata rantai api itu berarti mereka harus berpisah. Mereka berpisah di gunung-gunung, mereka harus berpencar-pencar, jangan sampai berkumpul. Jangan sampai mereka berkumpul banyak orang, karena ketika dia berkumpul berarti tidak akan ada mata rantai yang terputus. Makanya harus pisah. Saran supaya tidak berkumpul dengan banyak orang, sehingga banyak gubernur dan kepala daerah itu meliburkan sekolah, supaya sekolah dari rumah, model daring, dan supaya bekerja dari rumah, dan supaya menghindari perkumpulan orang-orang yang banyak. Dengan cara begitu maka mata rantainya akan terputus. Karena itulah Presiden itu memutuskan untuk libur 14 hari. Pertanyaannya adalah, kenapa kok 14 hari? Jawabannya adalah 14 hari itu adalah waktu yang bisa diprediksi untuk memutus mata rantai itu. Jadi kalau ibaratnya api, di sini ada korek api, ada korek api, korek api. Kalau dia lurus terus itu, ada api jalurnya ini, maka jalurnya itu harus diputus, harus dihilangkan, supaya apinya tidak pergi kemana-mana. Itu kata Amr bin As. Jadi supaya apinya tidak kemana-mana, maka harus berpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Dan ternyata kebijakan dari Amr bin As itu adalah tepat. Ternyata wabah taun itu bisa hilang di negeri Syam. Wahai sahabatku, karena itu untuk menangkal ini kita perlu usaha. Usaha zahirnya yang kayak begitu itu. Usaha zahirnya adalah kita menghindari kerumunan banyak orang. Kita menghindari kontak dengan banyak orang. Dengan begitu berarti kita memutus mata rantai itu. Tapi jangan begini, kadang yang salah, waktunya libur akhirnya kita pergi kemana-mana gitu. Ini kan waktu libur, karena sekolah libur terus kita pergi kemana-mana. Jangan begitu. Maksudnya libur itu supaya dia tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana. Anak kita ngeyel, ini waktu libur Pak, ayo kita pergi kemana-mana. Itu berarti malah pergi. Ya sama saja itu, menghindari. Karena itulah maka banyak sebagian negara itu juga melarang orang untuk sholat Jumat. Misalnya di Iran, di Perancis, dan lain-lain. Itu memang supaya tidak bertemu dengan banyak orang. Dan dalam kondisi begini, tidak sholat Jumat di masjid itu dibolehkan. Wong karena hujan saja, hujan yang lebat, licin yang bisa mengakibatkan celana atau sarung atau pakaian kita bisa kotor akibat tanah, lumpur, dan juga karena jalannya licin akibat hujan itu, boleh untuk tidak pergi sholat Jumat. Apalagi kalau karena penyakit corona atau virus corona ini, tentu lebih dibolehkan lagi. Dan kenapa kok 14 hari? Karena memang 14 hari adalah waktu yang memungkinkan virus itu terpotong. Jadi kalau sahabatku memiliki anak, ya memang usaha zahir harus dilakukan. Jangan mengatakan ini takdir Tuhan, jangan. Kalau waktu libur, ya jangan pergi kemana-mana. Bolehlah kalau untuk keperluan, untuk sekedarnya saja. Dan setelah itu pulang kembali ke rumah, malah justru di rumah kita bisa beribadah lebih tenang, kita bisa membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, semoga virus ini ditemukan
obatnya cepat dan juga bisa diatasi bagi mereka yang sakit, yang cepat, yang ampuh ini wahai sahabatku, dan yang sakit bisa cepat diobati dan sembuh kembali sehingga bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.